Di jantung kerajaan Aethel yang mulai membusuk, ada bisikan tentang takhta Cindra, singgasana yang konon tidak ditempa dari logam bumi, melainkan dari bayangan beku dan kutukan abadi. Ronan, seorang magus muda yang tersiksa oleh darah bangsawan yang tercemar, tidak mencari kemuliaan, ia mencari kekuatan yang akan merobohkan takdirnya yang memuakan. Ambisi di matanya membara lebih terang daripada lilin terakhir di kuil yang ditinggalkan. Sebuah janji haus akan kekuasaan mutlak yang tak bisa disentuh oleh moralitas fana. Sejak kecil, Ronan tahu bahwa untuk duduk di takhta Cindra, seseorang harus menyerahkan lebih dari sekadar loyalitas. Ia harus memberikan bagian dari jiwanya, membiarkan kegelapan merayapi tulangnya, seperti es yang menghancurkan bebatuan. Ia menghabiskan tahun 2021 di perpustakaan bawah tanah. Tempat debu menjadi mantra, dan buku-buku kuno memancarkan bau belerang yang samar. Mencari formula untuk mengatasi kutukan, atau setidaknya mengendalikannya. Kutukan itu, yang dikenal sebagai sinar malam, tidak membunuh penguasa secara fisik, melainkan perlahan mencuri emosi dan ingatan mereka, mengubah mereka menjadi patung batu yang tak berdaya. Ronan percaya bahwa dengan sihir yang cukup kuat, ia bisa memegang kendali tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Sebuah keyakinan arogan yang sering menjadi awal dari tragedi besar. Langkah pertama Ronan adalah menemukan kristal Nikto, sebuah artefak yang hanya muncul setiap 100 tahun di bawah sinar bulan darah, dan tempat keberadaannya hanya diisyaratkan oleh rima-rima usang. Ia meninggalkan istana yang sunyi, di mana ayahnya, sang raja, kini hanya bisa menatap hampa ke arah langit-langit yang dihiasi perak. Korban terbaru dari sinar malam yang tak terhindarkan. Perjalanan Ronan membawanya melewati hutan Wispowood yang berlumut. Tempat pohon-pohon menjulang tinggi, seolah-olah mengadili setiap langkahnya, dan bayangan bergerak lebih cepat daripada cahaya. Tepat di perbatasan hutan, di sebuah desa yang terkubur oleh salju abadi, ia bertemu dengan Silara, seorang penjaga kuil yang tampak terlalu muda untuk memikul beban pengetahuan kuno. Silara mengenakan jubah abu-abu yang menyatu dengan senja, matanya memantulkan cahaya biru samar dari kristal Nikto yang tersembunyi jauh di dalam kuil. Ia tahu niat Ronan bahkan sebelum Ronan mengucapkan sepatah kata pun, sebab ambisi berteriak lebih keras daripada bisikan, dan kegelapan abadi selalu mengirimkan bayangan di muka. Silara tidak mencoba menghentikannya, namun hanya menunjukkan sebuah ukiran kuno di dinding batu, seorang raja yang tersenyum di atas takhtanya. Tetapi bayangannya di bawah takhta itu adalah seekor monster tanpa mata. Setiap takhta memiliki harga, Ronan, katanya tanpa intonasi. Suara yang terdengar dingin seperti pecahan es. Tetapi Ronan hanya menganggapnya sebagai peringatan yang dilebih-lebihkan. Ronan menimpali dengan pandangan meremehkan, mengatakan bahwa ia akan menulis ulang harga tersebut dengan darah dan sihirnya sendiri, bukan dengan ketakutan orang-orang lemah. Ia melancarkan mantra sederhana, namun kuat untuk memecahkan segel kuil. Ledakan energi sihir memenuhi udara dengan bau ozon dan debu kuno yang bangkit. Silara hanya menunduk, tidak melawan. Ia tahu bahwa takdir harus berjalan sesuai jalurnya, dan bahwa seorang pria tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sifat aslinya. Ronan melangkah ke dalam kuil. Kristal Nikto tergantung di tengah ruangan, berdetak pelan seperti jantung dunia yang sekarat, menyerap setiap cahaya yang masuk. Saat tangannya menyentuh permukaan kristal, Ronan merasakan lonjakan kekuatan yang tak terlukiskan. Seolah semua kegelapan alam semesta telah dipadatkan menjadi satu titik energi. Pada saat yang sama, ia merasakan sentuhan dingin di lehernya, seperti kerah yang tiba-tiba mengencang. Dan ia tahu, seperti yang dikata penyair, tiada pemberian yang tidak disertai tuntutan. Kutukan itu telah teraktivasi. Sinar malam kini bukan hanya ancaman, tapi bagian dari dirinya, tertanam dalam sumsum tulangnya, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih. Ronan kembali ke jalanan Aethel, bukan sebagai magus, melainkan sebagai mesin perang yang didorong oleh ambisi murni. Kristal Nikto berdetak di saku jubahnya. Kota itu terbagi. Kaum bangsawan takut dan menjilat, sementara rakyat jelata menatapnya dengan harapan yang putus asa, berharap ia menjadi juru selamat, bukan tiran baru. Ia mulai membersihkan istana dari musuh-musuh politiknya, menggunakan sihir yang kini tidak lagi mematuhi aturan alam. Sihir yang berbau busuk dan cepat. Setiap penggunaan sihir memberinya kemenangan gemilang, tetapi juga mengambil sedikit kehangatan dari ujung jari-jarinya, meninggalkan sensasi mati rasa yang perlahan menyebar.
Ia tidak lagi bisa merasakan kegembiraan kemenangan. Ia hanya merasakan kekosongan yang diisi oleh peningkatan kekuatan, dan itu terasa lebih dingin daripada kematian. Ronan membentuk pasukan pribadinya, para satria yang diikat oleh janji kekayaan dan sihir hitam, jauh dari sumpah setia kuno yang telah lama dilupakan. Perlawanan datang dari pangeran kedua, Feridian, seorang ahli pedang yang naif, namun berhati murni, yang berani menantang Ronan di alun-alun kota. Ronan membiarkan Feridian menyerangnya, menikmati arogansi lawannya, menyaksikan cahaya pedang Feridian redup di hadapan aura kegelapan yang mengelilinginya. Dengan lambaian tangan yang malas, Ronan membekukan Feridian di tempatnya, mengubah pangeran itu menjadi monumen es dan rasa takut bagi mereka yang menyaksikan. Kekejaman ini memastikan kesetiaan pasukannya, tetapi Ronan menyadari bahwa ia tidak merasakan kepuasan ataupun penyesalan atas kematian saudaranya. Mati rasa ini adalah tanda pertama sinar malam yang mengambil alih, mengubahnya menjadi observasi dingin tentang sebab dan akibat kekuasaan. Ronan melanjutkan langkahnya menuju takhta, di mana kini hanya perlu membersihkan para dewan tetua yang memegang kunci ritual penobatan. Para tetua bersembunyi di menara tertinggi Aitel, dilindungi oleh perisai mantra yang tebal, berharap waktu bisa mengikis ambisi Ronan. Ronan tidak membutuhkan waktu. Kristal Nikto memberinya pemahaman instan tentang setiap formasi sihir, dan ia melihat celah di perisai itu seperti melihat retakan pada kaca. Ia melancarkan mantra yang memakan sihir itu sendiri, membiarkan energi kegelapan mengikis pertahanan kuno para tetua hingga hancur. Ketika ia memasuki menara, ia menemukan para tetua sudah memutih, bukan karena usia, melainkan karena ketakutan yang terlalu besar. Wajah mereka beku dalam jeritan tanpa suara. Di tengah menara, ia menemukan Silara lagi. Kali ini ia tidak menatapnya, melainkan memandang keluar jendela, ke arah takhta Cindra yang terlihat dekat. Kau memenangkan jalan, tapi kau kehilangan diri sendiri, bisik Silara. Suaranya kini penuh kesedihan, bukan lagi dingin. Ronan merasa terganggu oleh emosi yang ia dengar. Sesuatu yang sudah asing baginya, namun ia menepisnya sebagai kelemahan orang lain. Ia bertanya pada Silara tentang ritual penobatan, dan Silara dengan enggan menjelaskan bahwa penobatan adalah pengakuan terakhir takhta atas pengorbanan jiwa. Ronan mendengarkan dengan setengah hati, karena ia sudah punya kristal, dan baginya, ritual hanyalah formalitas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan pengakuan publik. Ia meninggalkan Silara di sana, berjalan menuruni menara, menuju gerbang terakhir menuju ruang takhta, di mana kegelapan itu menunggu. Suhu turun drastis, dan setiap napas Ronan menciptakan kabut es di udara. Meskipun di luar cuaca saat itu cerah, rasa dingin ini berasal dari dalam, dari lubuk jiwanya yang perlahan membeku di bawah pengaruh sinar malam. Ia mulai melihat dunia dalam warna abu-abu. Spektrum warna perlahan memudar, seiring dengan pudarnya emosi dalam dirinya. Ia tiba di ruang takhta, sebuah aula megah dengan langit-langit yang runtuh dan pilar-pilar yang diukir dengan adegan kemenangan yang ironis. Takhta Cindra berdiri di atas mimbar, sebuah singgasana yang tampaknya terbuat dari obsidian yang mengkilap. Memantulkan sedikit cahaya pun menjadi gelap. Di sekeliling takhta terdapat 7 patung pahlawan kuno yang setelah diteliti bukanlah patung, melainkan mayat penguasa sebelumnya yang menjadi korban sinar malam. Wajah mereka membeku dalam keheningan abadi. Tubuh mereka berubah menjadi batu, mata mereka kosong tanpa kilau harapan. Ronan tidak gentar. Ia melihat nasib itu sebagai bukti kegagalan mereka, bukan sebagai peringatan bagi dirinya sendiri yang lebih kuat. Ia berjalan menaiki tangga mimbar. Setiap langkahnya bergema dalam keheningan yang menyesakkan. Sebuah simfoni kekuasaan yang sunyi. Tiba-tiba, Silara muncul di pintu masuk aula, memegang sebuah liontin perak yang memancarkan cahaya hangat. Sebuah kontras tajam dengan kegelapan di ruangan itu. Jangan naik, Ronan. Suaranya memohon. Aku adalah ingatan yang terlupakan. Aku adalah sisa kehangatan terakhir yang bisa kau selamatkan. Ronan mengabaikannya. Kehangatan adalah kelemahan, dan ia sudah lama memutuskan untuk meninggalkan kelemahan di jalanan yang ia lalui. Ia melangkah ke takhta. Kristal Nikto di sakunya bergetar, siap untuk mengikat ritual terakhir. Saat Ronan mengangkat tangan untuk menyentuh takhta, liontin di tangan Silara pecah, dan sebuah gelombang energi putih memancar. Mengenai Ronan, energi itu bukan serangan, melainkan sebuah ingatan, sebuah visi, sebuah janji yang pernah ia buat. Jauh sebelum ambisi meracuni pikirannya, Ronan melihat dirinya dan Mona,
bukan Mona, melainkan sosok wanita yang dicintainya, tertawa di bawah sinar matahari yang hangat. Ia ingat sebuah nama, sebuah perasaan yang hampir ia lupakan. Cinta. Ia ingat rasa kehilangan, dan itulah satu-satunya emosi yang ia izinkan untuk tinggal. Kenangan itu memberinya jeda singkat, keraguan yang mematikan, tetapi sinar malam telah mengikatnya terlalu erat. Keraguan itu hanya berlangsung sepersekian detik, sebelum kemauan Ronan yang kuat menguasai kembali perasaannya yang rapuh. Ronan menatap Silara, yang kini tampak menangis. Air mata pertama yang ia saksikan di wajahnya yang dingin. Silara adalah manifestasi ingatan. Seorang penjaga yang diciptakan oleh raja pertama yang dikutuk, untuk selalu mengingatkan pewaris takhta akan apa yang telah mereka korbankan. Kau adalah keindahan dari rasa sakit yang tak terhindarkan, Ronan bergumam. Mengakui kehadiran Silara, tapi tidak mendengarkan pesannya. Ronan akhirnya duduk di takhta cindra. Saat bokongnya menyentuh permukaan obsidian, seluruh energi kegelapan abadi tumpah ke dalam dirinya. Bukan hanya kekuatan, melainkan juga semua rasa sakit, semua kesedihan, semua pengorbanan dari penguasa yang pernah duduk di sana. Ronan meraung tanpa suara, sebuah jeritan jiwa yang terperangkap dalam sangkar kekuasaan, sebuah realisasi pahit tentang harga yang sesungguhnya. Kristal Nikto di sakunya retak dan pecah, menunjukkan bahwa kristal itu bukanlah alat untuk mengendalikan kutukan, melainkan hanya pemicunya. Ia adalah Raka. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah langit, memindahkan gunung, dan mengendalikan takdir semua makhluk di Aethel. Tetapi di saat yang sama, ia merasakan sinar malam mulai bekerja dengan kecepatan yang dipercepat, mencabut helai demi helai ingatan indahnya. Wajah Mona yang ia lihat dalam visi tadi mulai memudar. Namanya menjadi suara berbisik yang tidak jelas. Rasa dingin itu kini bukan hanya mati rasa, tapi kekosongan. Ia berkuasa, namun ia tidak lagi ada. Ronan mencoba mengingat kehangatan sentuhan, aroma bunga di musim semi, atau bahkan rasa marah saat ia dipermalukan. Semua hilang, digantikan oleh kejelasan yang mengerikan tentang logika dan kekuasaan, sebuah keadaan eksistensi yang sangat efisien, namun tanpa jiwa. Ia menoleh ke arah Silara, ingin mengucapkan selamat tinggal, ingin mengucapkan terima kasih atas peringatan terakhirnya. Namun, ketika ia menoleh, ia tidak bisa mengingat mengapa wanita itu penting, atau mengapa ia berdiri di sana. Silara berdiri diam, air mata membeku di pipinya, menyaksikan Ronan berubah menjadi patung batu berikutnya. Ia menyaksikan Raja Ronan yang baru, duduk di takhtanya, memiliki segalanya, namun tidak memiliki apa-apa. Kekuatan Ronan kini sempurna. Dia adalah pusat dari segala sihir, penentu takdir Aethel, sang penguasa yang tak tertandingi. Tapi, tidak ada kebahagiaan dalam kekuasaan ini. Tidak ada kepuasan dalam kemenangan, hanya ada kegelapan abadi. Ia mengerti kutukan itu kini. Sinar malam adalah harga dari ambisi. Ia memberikan kekuasaan mutlak, dengan imbalan menghapus alasan mengapa kekuasaan itu dicari. Ia mencari kekuasaan untuk melindungi orang yang dicintainya, tetapi kekuasaan itu kini telah menghapus ingatan tentang orang yang dicintainya. Ronan memerintah. Keputusannya sempurna, logis dan dingin. Ia memperbaiki Aethel dalam sekejap mata, mengakhiri kemiskinan dan perang. Kerajaan itu menjadi sempurna, tapi juga tanpa warna, tanpa musik, tanpa tawa. Ronan adalah penguasa termutlak dan terhebat dalam sejarah. Namun ia hanyalah cangkang kosong yang menjalankan perintah logika. Ia melihat ke bawah dari takhta. Matanya yang dulunya membara kini hanyalah dua lubang gelap yang tak memantulkan cahaya. Ia melihat Silara berjalan perlahan menjauh dari aula, menuju cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang masih memiliki jiwa. Ronan ingin menghentikannya, ingin memanggil namanya, tetapi ia tidak punya alasan logis untuk melakukannya. Pikirannya kini diselimuti es, menyimpulkan bahwa subjek yang pergi tidak memengaruhi efisiensi kekuasaannya. Dan dengan itu, ia membiarkan Silara pergi, membiarkan satu-satunya sisa kehangatan meninggalkan hidupnya, dan ia tidak merasakan penyesalan sama sekali. Ronan duduk di takhtanya, kekal dan abadi, terkurung dalam kegelapan yang ia pilih sendiri, sebuah monumen bisu bagi ambisi yang berhasil. Takhta dari kegelapan abadi telah menemukan raja barunya, dan raja itu kini hanyalah bayangan tanpa tuan, abadi dalam ketiadaan. Ini adalah kisah tentang betapa dekatnya ambisi dengan kutukan, dan betapa mahal harga untuk duduk di puncak kekuasaan
yang tidak pernah diinginkan oleh hati yang sejati. Sastra mengajarkan kita bahwa cahaya sejati takkan pernah ditemukan di bawah bayangan takhta. Inilah akhir dari kisah Ronan. Jika alur dark fantasy ini berhasil menyentuh sisi gelap imajinasimu, jangan lupa dukung channel Narasi Sastra dengan like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh makna lainnya.